nyanyikan dengan sukacita. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab pertolongan kita hanyalah dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus penuntun hidup kita. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kami pada pagi hari ini, kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus pada hari ini terdapat di dalam Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Marilah kita meresponi introitus ini dengan menyanyikan Saat Ini Saat Indah.
ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat melaksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan perbaharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah saya undang kita bangkit berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk datang ke depan untuk didoakan sebelum masuk ke dalam ruang belajar mereka. Dipersilakan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana saat ini di depan kami ada anak-anak sekolah minggu Tuhan yang begitu Engkau sayangi Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana sebelum mereka masuk ke ruang belajar mereka Tuhan, biarlah Engkau mengurapi mereka satu demi satu, agar supaya apa yang mereka terima melalui pelajaran mereka pada hari ini boleh menjadi pelajaran bagi mereka untuk lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi mereka agar supaya mereka bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana Engkau mengajarkan agar supaya biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua
mama papa, oma opa yang senantiasa mendampingi anak-anak ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka agar supaya dalam kehidupan mereka dalam membesarkan anak-anak ini Tuhan, kiranya menjadi contoh dan teladan untuk anak-anak ini. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Pagi ini pelayanan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya undang kita memuji Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah,
sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengantar kami untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam rumah-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Sungguh kami membutuhkan Engkau pada saat ini Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Biarlah Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, semuanya itu akan bertumbuh tepat pada waktunya. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Bapa. Pengurapan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu, dan Kau Allah sendiri melalui Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap ruangan di tempat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di setiap ruang anak-anak kami beribadah, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh bertumbuh. Segala siasat tipu daya iblis yang ingin mencuri benih firman Tuhan yang akan ditaburkan, kami sehati, kami mau tolak dalam nama Yesus Kristus. Bekerjalah sebebas-bebasnya ya Tuhan, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-16, kemudian ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pada ayat yang ke-27 kita akan membaca bersama-sama. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai dengan 27, demikianlah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir.
Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca firman-Nya, merenungkannya, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini doa ucapan syukur atas perbuatan Allah yang besar. Bersama-sama kita telah membaca firman Tuhan di bawah perikop doa syukur Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti ayatnya yang ke-16, Daud duduk di hadapan Tuhan. Dia merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan dia merasakan siapakah dirinya, sehingga Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Dia menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bahkan kedudukan sebagai raja Tuhan karuniakan kepadanya. Daud sedang merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama, janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Di pasal 17 ayatnya yang pertama dikatakan, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud begitu mengasihi Tuhan. Dia merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ketika dia diam di dalam rumahnya, dia mulai memikirkan betapa besar yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupnya. Rumah yang begitu indah dia tempati saat itu. Tetapi dia mulai berpikir, tetapi tabut Tuhan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, saat itu ini berbicara ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana tabut Tuhan tidak memiliki tempat yang tepat. Bahkan tabut Tuhan pernah diambil oleh tentara-tentara Filistin. Daud mulai memikirkan, secara sederhana mungkin dia berpikir, dengan apa saya akan membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, Daud berpikir, nantinya saya akan membangun bait Allah dengan megahnya. Karena dia sudah menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia melihat kemah Tuhan yang tabut Tuhan yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti kondisinya tidak permanen. Sementara dia menikmati tempat yang begitu enak. Kasih Tuhan dalam kehidupan Daud membuat
dia meresponi dari apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan saat itu bahwa nantinya bukan Daud yang akan membangun rumah itu, tetapi keturunannya. Ya. 17 ayatnya yang keempat, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-10, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, ini artinya Daud sudah selesai masa baktinya di bumi ini, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Hal ini semakin membuat Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan dia yang nantinya akan membangun bait Allah itu, tetapi keturunannya, salah satu dari anaknya. Ini adalah janji Tuhan yang diterima oleh Daud, sehingga dia merasakan seperti firman tema kita pada pagi hari ini, doa ucapan syukur atas perbuatan Allah yang besar. Daud merasakan janji-janji Tuhan. Bahkan keturunannya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu semuanya. Salomo yang akhirnya membangun bait suci itu. Ya. Ini semua kita melihat dari tema kita pada pagi hari ini. Kalau kita membaca tema ini, kita baca saja doa ucapan syukur atas perbuatan Allah yang besar. Kalau ini hanya merupakan slogan atau iklan saja Bapak Ibu. Karena apa? Kita belum merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan itu baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Kalau kita membaca tema ini hanya biasa-biasa saja. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa berjalan dari rumah sampai tiba di sini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita semua tidak bersyukur. Seperti Daud. Dia bisa mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan, walaupun bukan dia nantinya yang akan membangun bait suci, tetapi ucapan syukur itu naik kepada Tuhan karena dia menerima janjinya bahwa keturunannya, salah satu dari anak-anaknya yang akan membangun bait suci itu. Naik ucapan syukur itu kepada Tuhan karena Daud mengalami Tuhan. Tema ini bisa kita katakan, bisa kita nikmati kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menikmati dan mengalami kasih Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib, kita yang tidak ada apa-apanya dibuat menjadi berharga di matanya. Itu semua karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini, doa syukur Daud, ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama dari perikop ini. Ya, yang pertama dari kehidupan Daud, ayatnya yang ke-16, Daud menyadari dirinya di hadapan Tuhan.
Daud mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kerendahan hati Daud melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia adalah penggembala domba, betul? Dia bukan penggembala ribuan ternak, tetapi hanya 1-2 ekor kambing domba yang dia gembalakan. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel, hanya 1-2 ekor, berarti tidak banyak, hanya sedikit saja, tetapi Tuhan membuat dia luar biasa. Akhirnya kedudukan sebagai raja di Israel Tuhan percayakan kepadanya. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan itu sangat perlu. Amin. Kalau saya berdiri di tempat ini bukan karena saya lebih baik dari Bapak ibu saudara, tetapi karena karya Yesus yang luar biasa telah menebus saya. Saya tidak tahu hidup saya ketika saya tetap dengan kehidupan lama saya. Mungkin saya tidak ada di gereja. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, saya boleh menikmati begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dibesarkan dari keluarga yang notabene Kristen, keturunan dari nenek moyang saya. Tetapi saya mengalami kelahiran baru, betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya setelah saya berumur 27 tahun. 21 sampai 27 tahun sebelumnya, saya hanya menjadi Kristen biasa-biasa saja. Riana yang beragama Kristen. Bukan Riana yang mengenal Kristus. Bukan Riana yang sungguh-sungguh tahu perbuatan Allah begitu besar dalam kehidupan saya. Yang sudah menebus hidup saya menjadi berharga dari yang tidak berharga. Ketika saya merenungkan Daud, luar biasa. Dia menyadari siapa dirinya. Tuhan mengangkat dia untuk kemudian menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Pelajaran kedua dari Daud. Pas ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Hal kedua, Daud senantiasa mengucap syukur. Dengan keberadaannya, dia mulai merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan sungguh amat baik. Dia merenungkan, tidak hanya berkata kepada dia, tidak hanya memberkati kepada Daud, tetapi kehidupan Daud bahkan keluarganya ada di dalam rencananya. Serentetan manusia menunjukkan apa? Kejadian demi kejadian yang akan dilalui oleh Daud, semuanya sudah dalam rencana Tuhan. Daud tahu persis akan kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya karena dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang besar melalui kehidupannya. Sehingga membuat Daud senantiasa mengucap syukur. Ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu. Ya telah Kau bebaskan dari Mesir. Daud mengagungkan Tuhan.
Dia kagum akan Tuhannya yang luar biasa itu. Daud sungguh begitu dia salah satu di dalam tokoh firman yang begitu respek kepada Tuhan. Padahal perjalanan kehidupannya begitu berat. Daud sama seperti kita. Dia manusia biasa, jatuh bangun dalam dosa ketika dia mengiring untuk dia menjadi taat kepada Tuhan. Tetapi dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya sehingga dia senantiasa mengagungkan Tuhan. Yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Daud bersyukur atas keluarganya yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa dikatakan Daud bersyukur dengan keluarga yang Tuhan berikan kepadanya. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Daud hidup takut akan Tuhan dan dia beriman percaya bahwa anak cucunya akan menikmati janji Tuhan. Amin. Mari kita yang ada di ruangan ini, kita percaya ketika kita hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dan mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya anak cucu kita juga akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa dikatakan keluarga? Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita. Itu yang pertama-tama Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Baru kemudian lembaga-lembaga yang lain, bahkan pemerintahan dan seterusnya. Tetapi keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Oleh karena itu, disitulah berkat Tuhan akan diberikan. Berkat Tuhan akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sehingga tepat pada waktunya mereka mengakui betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupannya. Janjinya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud menyadari siapa dirinya. Dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Bahkan dia bangga dengan keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya. Mungkin kita semua dibesarkan dengan berbagai macam latar belakang keluarga, tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun latar belakang keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk suami, bersyukur untuk istri, bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Bawa ucapan syukur kepada Tuhan apapun keadaannya, sesakit apapun yang kita rasakan mungkin kalau kita sedang dalam pergumulan. Berbicara mudah, tetapi saya mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percayalah keluarga kita seperti halnya apa yang diucapkan syukur oleh Daud. Kita akan menikmati itu. Anak cucu kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Dialah Allah menjadi sumber berkat buat Daud. Daud tidak melihat besarnya kekuasaan yang dia miliki. Daud tidak melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang Daud lihat Tuhan Allahnya yang besar, sumber kemenangan itu, sumber kekayaan itu, bahkan sumber jabatan yang Tuhan berikan kepadanya sebagai raja di Israel. Itu yang Daud lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana Daud senantiasa memohon bahwa janji Tuhan kiranya terus diteguhkan. Sebab apa? Daud merasa tidak mampu dengan kemampuannya sendiri.
Di awal dikatakan dia menyadari dirinya, dia begitu lemah. Tetapi di sini Daud melihat bahwa dia terus meminta kiranya janji Tuhan di dalam dirinya senantiasa diteguhkan. Dan Daud memohon, apa yang Daud minta pertama kali kepada Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, supaya keluarganya tetap setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa implikasi dalam kehidupan kita setiap hari dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama pada ayatnya yang ke-27 bagian A. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal pertama, marilah kita berusaha menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berusaha menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Berusaha pikiran dan seluruh keberadaan kita untuk kita mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang kita kehendaki. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara instan. Semuanya harus diusahakan. Makanya awal saya katakan apa? Bersyukurlah dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Karena ucapan syukur akan mendatangkan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita bersyukur dengan apapun yang kita alami, akan ada damai sejahteranya. Karena apa? Karena kita setuju kepada Tuhan dengan semua yang terjadi. Terkadang apa yang terjadi di luar kemampuan kita, betul? Apa yang terjadi jauh dari apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu jadilah hamba di dalam keluarga. Dalam ayat ini, hamba dari bahasa aslinya diambil dari kata ebed. Ya. Karena ada beberapa kata Ibrani untuk masing-masing ayat. Arti dari kata ini seorang hamba yang memiliki tugas penting dan yang bisa membawa serta berjanji dan memiliki kerinduan membawa keluarganya datang menyembah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 bagian A, hamba itu diambil dari kata Ibrani ebed yang berarti hamba yang memiliki tugas yang penting untuk membawa serta berjanji dan memiliki kerinduan untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Ada satu kerinduan yang dalam bahwa kita memiliki tugas yang penting di tengah-tengah keluarga kita. Kita sebagai hamba Tuhan, orang yang akan mengambil peran penting untuk kita berdiri, kita membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Mungkin sulit dengan kata-kata, tetapi kita bisa melakukan dengan doa-doa kita. Kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Siapapun kita di sini, mungkin kita sebagai anak, mungkin kita sebagai ayah, mungkin kita sebagai ibu, mungkin kita sebagai opa dan oma dan sebagainya. Marilah kita berusaha menjadi hamba Tuhan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Hal yang kedua, mari kita lihat bersama-sama pada ayatnya yang ke-27 bagian A, saya garis bawahi pada kata sekarang. Hal yang kedua yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita melalui perikop ini, yaitu kita harus berusaha agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang ke-27 bagian A. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Saya garis bawahi pada kata sekarang. Sekarang itu bukan kemarin.
bukan esok, bukan lusa dan seterusnya. Sekarang itu kapan? Ya sekarang. Kapan? Hari ini. Ya, kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Ya, karena apa? Karena hidup ini adalah satu kesempatan. Bagaimana kita akan merasakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita mengabaikan waktu berlalu begitu saja, tahu-tahu sore. Kita duduk sepanjang hari, mungkin ya drakor-drakor sekarang memikat hati, nggak salah Bapak Ibu. Ya, karena yang bikin drakor juga orang-orang hebat. Ya, sehingga bisa terbentuk satu film. Tapi kalau waktu-waktu kita sepanjang hari lebih banyak terbuang percuma, bukankah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan? Kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan Tuhan, orang-orang penting yang menjadi kepercayaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dulu. Ya, lingkungan yang paling kecil. Karena Daud mencontohkan keluarga di sini. Ya, Daud sedang menunggu, sedang melihat akan janji Tuhan bagi keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sehingga dia melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu Daud menggunakan setiap waktu di dalam kehidupannya untuk dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Ya, bahkan Daud menuliskan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, dia gunung batuku. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Dituliskan di sana. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini yang dialami oleh Daud. Dulu kalau kita dengar seperti tadi awal saya katakan, tema ini hanya merupakan iklan atau slogan saja ketika kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Ketika kita belum mengalami Tuhan, kita hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. KTP kita iya Kristen dari kecil sampai besar. Tapi apakah kita sudah mengalami Tuhan? Ayub menulis, sekarang baru aku melihat sendiri kebaikan Tuhan. Bukan katanya orang. Bukan iklan kalau Tuhan itu baik. Tapi Daud mengalami sendiri kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu pribadi dengan Tuhan itu sesuatu yang penting. Mengalami Tuhan secara pribadi itu sesuatu yang penting. Karena Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apa yang Tuhan janjikan, ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita menikmati dan mengalami Tuhan, Dia akan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu itu. Apa itu instan? Tidak. Tapi itu proses. Karena yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Tidak cukup hanya menjadi orang baik ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang setia. Daud adalah salah satu contoh orang yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal ini, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan panggil kita untuk kita menjadi hamba di tengah-tengah keluarga kita. Hamba itu tidak diperhitungkan. Hamba itu tidak dihargai, iya.
Tetapi memang ada harga yang harus dibayar untuk kita menikmati kebesaran Tuhan. Hal yang kedua, berusaha agar kita terus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, karena waktu ini berjalan begitu cepat. Hal yang ketiga, kita harus memberanikan diri agar kita mengetahui jalan-jalan Tuhan. Ditulis di dalam ayat yang kita baca bersama-sama, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya garis bawahi kata memberanikan diri. Kata memberanikan diri dari bahasa aslinya ya'al, yang artinya berkenan di hadapan Tuhan, serta memberanikan diri untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang berani datang kepada Tuhan apapun keadaan kita. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan sering mengalami seperti yang saya alami. Kadang-kadang kita sulit sekali datang kepada Tuhan, betul? Seperti kita mengalami kekeringan yang panjang. Kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Itulah dinamika kehidupan. Itulah perjalanan kehidupan yang sering kita alami. Untuk berdoa aja susah sekali, apalagi untuk baca firman. Mungkin saya mengalami, Bapak, Ibu, Saudara, tidak? Ya, berdoa senantiasa, baca firman dengan semangat. Tapi saya rasa semua orang pernah mengalami hal seperti ini. Tetapi yang dikatakan memberanikan diri datang kepada Tuhan apapun keadaan kita. Memberanikan diri berarti apa? Ada kekuatan, ada power, ada kuasa di dalam diri. Mari datang kepada Tuhan seperti kata ya'al, berkenan di hadapan Tuhan untuk memberanikan diri untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan. Ketika mungkin kita tidak bisa berkata-kata, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, kita diingatkan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kalau kita tidak bisa berkata-kata, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang penting berani datang ke hadapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Mungkin kita mulai bertanya, kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa hal ini Tuhan izinkan? Padahal aku sudah setia. Padahal aku sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kenapa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi? Tetapi ketika kita memberanikan diri datang kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan ingat, tidak ada yang instan untuk ikut Tuhan. Semua melalui proses. Tapi proses di dalam Tuhan itu adalah proses yang indah. Kalau kita mau taat dan sungguh-sungguh seperti Daud. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini, Tuhan percayakan saya untuk melayani di tempat ini. Saya juga melalui proses yang panjang, Bapak, Ibu, Saudara. Saya tahu tempat ini tahun 2003. Perjalanan waktu yang begitu panjang. Baru tahun 2011 saya betul-betul kembali mendaftarkan diri untuk berjemaah di tempat ini. Itu satu proses yang begitu panjang. Saya tidak pernah membayangkan untuk kembali saya bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Bersama dengan Bapak, Ibu majelis yang juga senior-senior saya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa ketika kita memberanikan diri datang kepada Tuhan, tanya jalan-jalan Tuhan, apa yang harus saya tempuh? Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Dia menunjukkan karyanya yang besar. Ketika kita setia kepada proses yang Tuhan izinkan. Daud, orang yang berproses sedemikian hingga ketika kejatuhannya dengan Batseba, dia harus menerima konsekuensi itu. Anak yang dikandung oleh Batseba harus mati.
sekalipun dia berurap, sekalipun dia betul-betul berkabung dan berdoa kepada Tuhan, minta agar anaknya tidak mati, tetapi Tuhan tetapkan, anakmu akan mati. Tetapi kesetiaan Daud kepada Tuhan, dia tetap respect kepada Tuhan. Dia tetap menganggap kedaulatan Tuhan lebih dari segalanya. Itu sesuatu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberanikan diri datang kepada Tuhan. Ya, kita melihat betapa Tuhan itu ingin terus dekat kepada Tuhan, kepada kita. Dia yang lebih dulu memanggil kita, bukan kita, tetapi Dia yang panggil kita, kemudian pilih kita menjadi orang-orang yang begitu berharga di matanya. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Ya, kalau saya membaca dari Yeremia 5 ayat yang keempat, lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan-jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang kecil. Kecil dalam apa? Kecil dalam pemikiran, kecil dalam kekuatan, kecil dalam semangat, kecil dalam iman. Itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mau mencari jalan-jalan Tuhan. Yeremia menuliskan seperti itu, sebab mereka tidak mengetahui jalan-jalan Tuhan. Orang yang mudah menyerah, orang yang mengasihani diri sendiri, itu adalah orang-orang yang kecil di hadapan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bukan orang-orang kecil yang tidak mencari jalan Tuhan, bukan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi kita adalah orang-orang yang mengerti akan rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita terus berani untuk kita datang kepada Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Dia, melalui firman-Nya kita tahu jalan-jalan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hanya dekat firman-Nya kita tahu jalan-jalan Tuhan. Amin. Hal yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita? Ayatnya yang ke-25 dikatakan, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Kita harus senantiasa berlutut kepada Tuhan. Doa. Ya, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Doa itu adalah kunci untuk kita dapat menikmati kebesaran Tuhan. Karena doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang begitu dekat antara kita dengan Tuhan. Berkomunikasi. Ya, kata yang dipakai di sini barak. Barak itu memiliki arti berlutut di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa sampai berlutut di hadapan Tuhan, sedang ada pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Bahkan kita sedang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan. Barak, berlutut, doa dengan sungguh-sungguh. Berlutut, yang berlutut hati kita, iya, dengan hati yang hancur bisa. Bahkan dengan sikap berlutut, kita tahu semua ya bagaimana kita doa berlutut. Itu dengan membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci di mana kita dapat menikmati kebesaran Tuhan. Bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan selalu punya cara. Ketika kita sudah mungkin enggan lagi datang kepada Dia, Dia yang akan panggil kita.
Dan kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan punya cara tersendiri. Dan cara Tuhan pun sesuai dengan kedaulatannya sebagai Allah yang berkuasa. Amin. Mungkin kita sudah tidak memiliki jam doa secara pribadi. Mungkin kita berdoa hanya sebagai hal-hal rutinitas dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada kerinduan yang dalam ketika kita berdoa. Tetapi Tuhan tetap memanggil kita untuk kita senantiasa memiliki komunikasi, untuk senantiasa berbicara kepada Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita terus seperti tema kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, ucapan syukur atas perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya mengajak kita semua untuk kita mengalami Tuhan. Kita tidak mampu untuk bersyukur dan menikmati kebesaran Tuhan tanpa kita mengalami Tuhan. Jangan kita seperti yang ditulis di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya katanya orang, kita ketinggalan kereta Bapak Ibu. Tapi mari kita berlomba-lomba menikmati kasih Tuhan. Ya, kalau dulu hanya katanya dia Tuhan itu baik. Kalau dulu hanya kata anak saya dia baik. Sekarang saya menikmatinya. Benar, Tuhan itu baik. Dia luar biasa, Dia Allah yang besar. Seperti introitus kita pada pagi hari ini. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa kunci untuk kita mampu mengucap syukur dan menikmati kebesaran Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Doa, hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dan dalam pada itu berjaga-jaga. Tidak cukup kita hanya berdoa. Kita senantiasa berjaga-jaga karena apa? Hari-hari ini jahat, betul? Minggu yang lalu Bapak Pendeta Niko katakan, iblis sedang kerja lembur, betul? Hari-hari ini iblis sedang kerja lembur. Jangan sampai anak-anak Tuhan tertidur. Yang satunya lembur, yang satunya tertidur. Yang tertidur pasti kalah. Oleh karena itu berjaga-jagalah dalam doa dan ucapan syukur. Jangan terlena, berat situasi dan kondisi boleh. Sedang ada masalah, iya Tuhan izinkan terjadi masalah. Tapi ingat, berdoa dan berjaga-jaga. Karena iblis sedang lembur. Ketika kita sedang dalam masalah, sering kita digelitiki. Sudahlah, cari jalan yang cepat saja. Ada jalan pintas yang kita bisa lewati. Terkadang bisikan-bisikan seperti itu datang. Karena apa? Karena dunia ini semakin hari semakin jahat, sedang menuju kepada kebinasaannya. Tetapi berbahagialah orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu menikmati dan merasakan bahwa perbuatan Allah sungguh sangat besar. Amin. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita boleh ada saat ini, bahkan kalau kita menikmati, kita bisa beribadah bersama-sama tanpa absen lagi. Kita datang bebas sewaktu-waktu karena kebaikan Tuhan, karena perbuatan Allah yang besar. 2,5 tahun kita dikurung, kita hidup dalam kekhawatiran. Ketemu orang langsung jaga jarak, ketemu orang tidak berani bersalaman. Selalu berpikir jangan-jangan dia nanti OTG dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengalami Tuhan. Saya pun terus berproses untuk terus mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Karena betapa indahnya mengikuti dan menikmati kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus telah mati. Besok hari Kamis kita akan memperingati kenaikan Yesus. Karyanya di kayu salib
membawa kemenangan untuk kita semua. Dia bangkit. Ketika dia bangkit, tidak serta-merta dia meninggalkan murid-muridnya. Tapi dia masih bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. Dia bertemu satu persatu dari murid-muridnya. Dia mengajar murid-muridnya. Dia memberikan nasihat-nasihatnya kepada murid-muridnya. Dan ketika dia kembali ke surga, dia memberikan janji kehidupan kekal kepada kita semua. Oleh karena itu, dia sudah melakukan yang terbaik. Allah kita Allah yang besar. Dia menguasai kematian. Dia bangkit dan memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Mari kita menghargai terus kasih karunia Tuhan ini. Mari kita mengalami Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita alami Tuhan. Miliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Di dalam keluarga kita, kenapa Daud berbicara tentang keluarga? Ini adalah lingkungan terkecil di dalam kehidupan setiap orang. Karena kita semua ada berkat keluarga, betul? Tanpa keluarga kita nggak ada. Oleh karena itu, mari kita semua mau menjadi hamba di tengah-tengah keluarga kita, untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain. Untuk kita saling menopang satu dengan yang lain. Terus kita berusaha memaksimalkan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kita di bumi sebagai pendatang dan perantau, betul? Ada waktunya kita dipanggil pulang. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita sampai di sana? Mahkota yang bagaimana? Yang kita inginkan, kita dapatkan. Mari terus kita senantiasa dekat kepada Tuhan, mengusahakan untuk kita memakai waktu kita sebaik mungkin. Dan terus kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya. Dan mari kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kembali kita diingatkan pada saat ini bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita semua. Pengorbanannya di kayu salib, mempertaruhkan nyawanya, bahkan harga dirinya dipertaruhkan. Dia mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Tetapi lebih daripada itu, dia menang atas maut, sehingga kita terus dapat menikmati berkat-Nya yang terbesar. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini. Kembali kami diingatkan, hendaklah kami senantiasa berdoa dan bersyukur karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang tidak berarti Tuhan jadikan berarti. Kami yang tidak berharga Tuhan jadikan berharga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan mengerjakan bagian-Mu untuk terus memberikan kekuatan iman dan terus meneguhkan setiap jemaat Tuhan yang senantiasa rindu dan menanti-nantikan kehendak Tuhan, menanti-nantikan jalan yang terbaik daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, kerjakan bagian-Mu sebebas-bebasnya. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami sehati, kami mau bersama-sama berdoa Tuhan untuk doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada, Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri. Kiranya Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya negeri ini dijauhkan dari paham radikal dan terorisme. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau Allah sendiri yang menjamah hati orang-orang
yang ingin terus merongrong keberadaan negeri ini, keberadaan bangsa ini Bapa. Tuhan, Roh Kudus-Mu ajaib dan Engkau mampu melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Kiranya damai sejahtera-Mu melawat negeri ini Tuhan, di setiap kota-kota, setiap desa-desa, bahkan dimanapun ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sana, damai sejahtera Allah boleh terpancar. Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan kondisi negeri ini, musim yang begitu ekstrim hari-hari ini, bencana-bencana alam yang terjadi, bahkan daerah-daerah konflik di daerah-daerah tertentu, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan terus menolong masyarakat yang terdampak. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi dan kondisi negeri ini, di mana kami sudah memasuki era endemi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menikmati kebesaran perbuatan Tuhan di negeri ini, bahkan di dunia ini. Oleh karena itu, ajar kami untuk terus bersyukur, ajar kami untuk terus taat, dan kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh menjadi bagian dari warga negara Indonesia, di mana kami Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang yang terus berdoa, terus membawa negeri ini kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Irene Bernat, Ibu Pogio Wah, Ibunda dari Saudara Sugianto, Ibu Silvi Tuanakota, Bapak Penatua W Nainggolan, Bapak Enin, demikian juga Ibu Pendeta Arlen. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Semua usaha yang dilakukan kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga makanan minuman yang mereka konsumsi. Jadikan semuanya itu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Mereka boleh dipulihkan dan mereka tetap memiliki semangat. Mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan terapi-terapi yang dilakukan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, mari Engkau melawat dan menjamah mereka. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja dan pelayanan. Kami membawa gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan penginjilan-penginjilan yang dilakukan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman. Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan. Pakailah gereja-Mu Bapa menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan penginjilan-penginjilan dimanapun dilakukan Tuhan Yesus, Engkau mempersiapkan jiwa-jiwa yang siap dituai. Seperti firman-Mu katakan bahwa setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan memberkati setiap misionaris-misionaris, para penginjil-penginjil yang ada di garis depan dalam penginjilan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kekayaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, kiranya Tuhan pelihara sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKOI secara kesinodal Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta John Sibiransun selaku Ketua Umum dengan jajaran MPS yang ada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapak, kalau hari-hari ini kami sedang bergumul untuk proses sidang raya Tuhan pada tahap kedua pada bulan Juni tanggal 25. Demikian juga dilanjutkan pada tahap yang ketiga di bulan Agustus. Tuhan memberkati setiap proses. Tuhan mencukupkan setiap dana yang diperlukan. Bahkan kami membutuhkan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk melalui sinode ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu yang Kau kasihi di tempat ini, jemaat persekutuan, apapun pergumulan mereka, baik itu pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, bahkan pergumulan untuk mencari pekerjaan, apapun itu Tuhan, mungkin tidak terkatakan pergumulan-pergumulan mereka, tetapi Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dan yang menguatkan setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap berharap dan bertekun di dalam Tuhan. Demikian juga untuk yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini untuk
Jemaat Tuhan yang Tuhan karuniakan usia emas di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga di usia yang Tuhan karuniakan ini mereka tetap semangat, mereka tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Mariati Sukmawan pada tanggal 18 Mei, Ananda Alicia Gwen tanggal 19 Mei, Ananda Sibil Alicia Jusak pada tanggal 19 Mei. Demikian juga untuk Ibu Tiurlina pada tanggal 22 Mei. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini. Mereka tidak hanya bertambah secara usia, tapi kiranya mereka semakin bertambah di dalam iman mereka, di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati apa saja yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Kami teringat untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir hari-hari ini. Baik tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD yang masih berlangsung sampai minggu depan. Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan. Tuhan memberkati Vano, Tuhan memberkati Brian, Tuhan memberkati Tania, Tuhan memberkati Angel, Tuhan memberkati Karis. Demikian juga Tuhan memberkati Shalom. Berkatilah anak-anak kami ini Tuhan, dengan hikmat kepintaran yang daripadamu, biar melalui prestasi mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai anak-anakmu ini menjadi lilin yang terang di tengah-tengah sekolah mereka. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus melindungi mereka dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, sehingga dimanapun mereka ada, mereka aman dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Lingkungan di sekitar kami, tetangga kiri kanan belakang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk RT 01 RW 06B, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan, Tuhan tempatkan tempat tinggal mereka masing-masing. Pakai jemaat-Mu menjadi terang Tuhan di lingkungan, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak sekali pergumulan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kerjakan bagian-Mu sebebas-bebasnya, dan biarlah kami satukan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hamba sebahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, selalu mengingat akan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Seperti biasa, kita masih melakukan kita ke depan. Kita mulai dari saya sebelah kiri saya, tengah dan sampai ke kanan. Sambil kita memuji pujian kasih-Mu mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah
menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami undang jemaat Tuhan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang telah diberikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kesempatan yang kami dapatkan untuk memberikan persembahan kami, serta tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kami akan bacakan Taman Warta untuk Minggu 20 Mei 2022. Yang pertama, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rani MD yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Riana dan keluarganya. Yang kedua, PA Sektor Jaka Permai dan Sektor Duta Keranji akan dilaksanakan tanggal 24 Mei 2022
dimulai jam 19.30. Kemudian ibadah PW Persekutuan Wanita diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei jam 10 bertempat di gereja. Kami beritakan juga bahwa ibadah kenaikan di Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei jam 9 pagi. Begitu juga akan diadakan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu pada jam 9 pagi. Kemudian ibadah PKB tanggal 28 Mei dilaksanakan melalui Zoom. Kemudian ibadah PKM Nuansa Muda akan dilaksanakan tanggal 29 Mei jam 17 bertempat di gereja dengan tema True Listener dengan pelayan firman adalah Pendeta Tito Prabowo. Kotak persembahan selama bulan Mei ini akan diperuntukkan untuk HUT GKUI JP yang akan kita rayakan pada tanggal 5 Juni 2022. Bikinlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya jemaat, kami undang untuk berdiri untuk kita memuji pujian pengutusan kita dalam pujian Ingat Akan Kasih-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Menyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan
kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali di minggu yang baru. Tetap semangat, tetap bersukacita. Jangan lupa terus disiplin dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku.
besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan